Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Muhammad Lutfi dengan NIM 122180118. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat ProModel dengan aplikasi ProModel, yang mana pada kali ini sebagai tugas kuis kelas SSI seperti itu. Kemudian untuk ProModel ini adalah mensimulasikan proses pembuatan produk buku ini dengan skala besar seperti itu. Kemudian langkah yang pertama adalah harus membuat layout terlebih dahulu, yang mana layout itu nanti dapat dibuat menggunakan Visio atau maupun dengan menggunakan gambar. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah untuk jenis file itu harus bitmap atau PNG, sehingga nanti untuk dimasukkan di ProModel itu dapat terbaca seperti itu. Nah, di sini saya telah membuat layout, yang mana di sini untuk layout pembuatan buku, yang pertama adalah gudang. Di gudang ini nanti bahan baku mentah didapat, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam meja unboxing bahan, karena untuk bahan seperti kertas itu kan masih terbungkus dari produsen untuk pembuatan bahan baku. Kemudian nanti setelah dibuka dan nanti kertas siap untuk diolah menjadi buku, nanti akan masuk ke mesin press, yang mana nanti mesin press itu akan mencetak, atau mesin press ini bisa dibilang juga atau bisa disebut juga sebagai mesin pencetak. Kemudian nanti akan masuk ke mesin potong. Di sini mesin potong ini berfungsi untuk merapihkan kertas-kertas yang telah tersusun dan telah tercetak. Kemudian nanti masuk ke mesin binding, kemudian masuk ke mesin UV Varnish. UV Varnish ini berfungsi untuk seperti mengkilapkan kertas yang sudah tercetak. Nah, lalu untuk mesin binding tadi, untuk kertas itu dapat terjadi proses pengeliman, kemudian ada juga di bendel seperti itu. Kemudian masuk ke meja packing. Di meja packing ini nanti buku itu sudah jadi, namun belum di packing atau dilakukan pengemasan untuk dilanjutkan distribusi ke konsumen atau ke reseller. Kemudian nanti dari meja packing ini masuk ke storage atau tempat penyimpanan produk jadi seperti itu. Nah, setelah nanti layout sudah jadi, kemudian saya save dalam bentuk file PNG, yang mana di sini terdapat layout tersebut dengan tipe file PNG. Kemudian nanti dimasukkan ke aplikasi ProModel. Kemudian nanti lewat edit, nanti masuk ke import. Nah, di sini sudah dimasukkan untuk layoutnya. Kemudian yang dilakukan pertama kali adalah di sini pencet build, kemudian ada di sini ada beberapa button, yaitu location, entities, kemudian page network, resource, processing, dan archive. Yang pertama adalah dipencet location. Nah, location ini nah, di sini itu terdapat berbagai mesin ya. Nah, di sini terdapat berbagai mesin yang mana sesuai dengan data yang kami dapat. Nah, di sini yang pertama itu adalah di sini itu gudang. Nah, gudang ini sebagai tempat bahan baku mentah. Kemudian nanti masuk ke meja unboxing di sini. Kemudian nanti akan ditambah mesin di sini. Nah, di sini ada beberapa icon di sini.
Nah, ini disesuaikan dengan layout yang sudah dibuat. Karena di sini adalah gudang, kemudian saya memasukkan di sini gudang dengan icon gudang. Kemudian yang kedua itu adalah meja unboxing bahan. Di sini saya memasukkan icon meja atau table. Kemudian karena di sini terdapat proses dengan menggunakan mesin, kemudian saya memasukkan dengan icon engine. Kemudian di sini ada mesin potong juga sama seperti mesin press, kemudian mesin binding dan mesin UV itu masih menggunakan mesin. Jadi saya memasukkan engine di sini. Nah, di sini tuh untuk memasukkannya itu adalah dengan cara mengklik, kemudian dapat langsung ditempatkan di layout yang diinginkan seperti itu. Contoh di sini nanti diklik dia akan keluar. Nah, ini sebagai contoh kalau ingin menghapus nanti bisa lewat edit kemudian di delete. Oke. Nanti kalau pakai keyboard untuk button delete itu sebenarnya bisa, cuma nanti di sini di location-nya itu masih terbaca. Nah, kemudian setelah semua sudah tertempatkan dengan baik, nah nanti selanjutnya itu adalah memasukkan nama atau apa namanya definisi untuk setiap mesin itu mesin apa, kemudian meja apa. Nah, di sini sudah diberi nama sesuai dengan data, yaitu meja unboxing. Sudah di sini sudah meja sudah kami beri nama meja unboxing. Kemudian mesin press juga seperti itu, mesin potong, mesin binding, mesin UV, meja packing, kemudian storage dan layak. Nah, di sini terdapat kolom. Ini sebenarnya adalah kapasitas. Jadi untuk setiap mesin atau setiap meja itu diberi keterangan berapa kapasitas yang dapat ditampung oleh meja atau mesin tersebut. Kemudian untuk berbeda dengan storage atau gudang, itu di sini adalah diketikkan infinite. Jadi dimaksudkan adalah untuk kita mengasumsikan untuk gudang dan storage itu dapat menampung bahan yang lebih banyak atau tidak terbatas seperti itu. Kemudian masuk ke entities. Nah, di sini adalah bahan baku yang digunakan itu apa. Nah, di sini saya menggunakan bahan bakunya adalah kertas karena pembuatan buku. Nah, di sini dimasukkan icon raw material atau material mentah seperti itu. Kemudian di sini speed menggunakan 150, kemudian di sini menggunakan time series. Kemudian bisa lanjut ke pad network. Nah, di sini adalah seperti jalur yang akan dilalui seperti operator atau bahan baku. Nah, di sini saya telah membuat nama dengan jalur operator. Lalu di sini saya telah membuat juga pad network-nya itu dengan cara yang pertama adalah mengklik lalu di sini kan juga apa namanya dengan mudahnya mengklik di mouse kanan kalau belum selesai, kemudian nanti bisa lanjut seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai dalam jalur dari satu mesin ke mesin lain itu bisa langsung ditujukan ke mesin selanjutnya dengan mengklik apa namanya mouse di button kanan. Nah, sehingga nanti pad network-nya sudah terputus. Kemudian kalau ingin melanjutkan lagi dari mesin press ke mesin potong itu dapat mengklik kiri, kemudian nanti jika sudah selesai mengklik kanan, kemudian klik kiri lagi, kemudian klik kanan, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini karena sebagai contoh saya hapus dulu. Karena sebelumnya sudah dibuat dengan batch network. Nah,
di sini sudah tercantumkan. Dengan dari N1 ke N2. Nah, di sini tuh juga harus memasukkan interface. Jadi di sini interface itu harus dimasukkan juga karena dalam percobaan awal tadi karena terlupa memasukkan interface. Kemudian di sini ada node, kemudian ada location juga. Tadi lupa terisikan, jadi dia terjadi error dan tidak bisa running seperti itu. Nah, di sini N1 itu adalah location di sini adalah gudang karena ini sudah terisi semua jadi kosong. Nah, kemudian di N2 itu adalah meja unboxing, kemudian N3 adalah mesin press dan selanjutnya sampai di N8 itu adalah storage. Seperti itu. Kemudian resource. Nah, di sini adalah kami memasukkan icon di sini. Salah satu sini sebenarnya bebas mau memilih yang mana. Kemudian kalau saya memilih yang tengah ini, kemudian diklik. Nah, nanti di sini akan muncul icon. Kemudian di sini ada juga memasukkan atau mendefinisikan di sini tuh dia sebagai apa. Nah, di sini karena dia sebagai operator, nah kemudian di sini saya tulis sebagai operator. Seperti itu. Kemudian untuk unit ini adalah jumlah operator yang bekerja di pabrik tersebut atau lebih detailnya itu yang bekerja di dalam layout yang telah dibuat. Seperti itu. Kemudian di sini harus memasukkan specification-nya. Jadi di sini adalah bad network karena tadi sebelum memasukkan resource itu sudah membuat bad network dengan judul jalur operator, maka di sini akan muncul jalur operator. Seperti itu. Kemudian langsung di OK. Nah, setelah itu akan memasukkan di rival. Nah, rival ini adalah bahan atau bahan baku yang digunakan dan masuk untuk pertama kalinya. Nah, di sini karena bahan bakunya adalah kertas, kemudian memasukkan lokasinya. Lokasinya itu bahan baku itu masuk pertama kali di mana? Apakah di storage, meja packing, mesin binding, atau di gudang. Nah, karena di sini itu adalah pertama kali masuk di gudang, maka kita pilih yang di gudang. Seperti itu. Kemudian ini juga apa namanya? jumlah dari bahan baku itu masuknya itu berapa. Kemudian di sini kita memasukkan asumsi 100 ton. Kemudian kita setelah masuk ke rival, kita masuk ke processing. Nah, di processing ini yang pertama itu anggap aja ini masih kosong. Nah, yang pertama itu kita mengklik entity atau bahan baku itu apa. Nah, karena di sini menggunakan kertas, kita pilih kertas. Kemudian lokasinya ini ada di mana. Nah, untuk kertas untuk pertama kali itu kan ada di gudang. Nah, di sini ada di gudang. Kemudian outputnya dari gudang ini itu apa. Nah, nanti outputnya adalah kertas. Nah, di sini pilih outputnya itu adalah kertas. Kemudian destination-nya itu dari gudang itu selanjutnya bahan baku itu atau si kertas ini mau dikirim ke mana. Nah, karena di layout ini kami proses selanjutnya adalah meja unboxing bahan atau dari bahan baku itu istilahnya dibuka packing-nya. Nah, di sini masuk ke meja unboxing. Nah, sudah seperti ada jalur merah ini ya. Nah, kemudian di sini adalah move logic. Jadi ini tuh bahan bakunya itu atau bahan kertasnya itu dipindahkan oleh siapa. Nah, kemudian di sini nanti ada move, lalu pencet tab, kemudian ada with. Jadi dipindahkan dengan operator. Karena tadi di resource itu sudah mendefinisikan operator, jadi di sini sudah muncul operator. Nanti kalau di resource itu belum memasukkan
operator, maka nanti belum terdapat definisi operator atau pilihan di sini. Lalu kemudian di tab, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dilakukan sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini kok bedanya ada wait 5 menit. Nah, jadi di sini kita asumsikan itu dalam satu proses di mesin press ini ada masa tunggunya itu selama 5 menit. Nah, ini dengan dipindahkan dengan operator sama halnya tadi dengan dari gudang ke meja unboxing bahan, lalu hingga ke storage. Nah, di storage ini bedanya adalah move logicnya itu tidak ada karena kan sudah sampai di storage. Nah, di sini destinasinya juga berbeda dengan yang lain karena di sini adalah ujung proses, maka di sini dipilih yang exit. Exit biasanya ada di pilihan atau di roll paling bawah. Lalu di OK. Nah, setelah itu kita bisa mensimulasikan dengan option. Nah, di sini saya pilih runtime-nya itu adalah 8 jam karena saya mengasumsikan untuk pabrik ini masa kerjanya atau apa namanya beroperasinya itu selama 8 jam. Ini untuk kecepatannya. Nah, untuk replication-nya kami memasukkan satu saja. Oke. Nah, kemudian nanti bisa dipilih play ini. Maka sudah akan simulasinya akan berjalan. Nah, di sini operatornya membawa seperti kardus, karena kardus ini kan tadi diasumsikan dari gudang itu membawa bahan baku apa namanya bahan baku mentah ya, kita bisa lihat ulang. Jadi dia dari gudang itu membawa, lalu ke meja unboxing bahan, mesin press, mesin potong, mesin binding, mesin UV varnish, meja packing, kemudian ada di storage. Itu. Nah, kemudian di sini bisa setelah simulasi itu melihat result atau hasil dari simulasi tersebut. Itu nanti hasilnya bisa dilihat dari laporan ini. Nah, untuk Starfit itu bisa dimasukkan. Jadi di sini kan terdapat ini button Starfit, diklik. Nah, di sini bisa nanti memunculkan bilangan. Jadi dalam yang pertama itu bisa dimasukkan seperti 5 menit, kemudian proses selanjutnya ada 6 menit, kemudian selanjutnya 4. Nah, ini bisa di random. Itu. Nah, setelah muncul atau selesai dengan bilangan random hingga 10 kali, kemudian bisa dipencet auto fit. Nah, di sini memilih di discrete distribution. Kemudian langsung di OK. Nah, di sini akan muncul binomial, kemudian ada Poisson juga. Seperti itu. Seperti itu untuk simulasi menggunakan aplikasi ProModel untuk memenuhi kuis dari mata kuliah SSI kelas B. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.